Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ba'atha 'alaina rasulan hadiyan fi dinih. Jahada haqqa zihati maradati rabbir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjiqa ilaha min nari jahim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi hadana ila tariqil mustaqim. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasuli wa sayyidil amin zil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi yatakhabbat nufusahum wa takhaddat qulubuhum wa kanu sadati mansurin. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah rahimakumullah yang mulia, syukur kita lewat aturan Allah, kita masih dapat mengisi sisa-sisa hidup dan kehidupan kita dalam rangka melaksanakan wahyu lewat kegiatan apapun yang kita lakukan. Mari kita berselawat kepada Rasulullah. Berselawat dalam makna menghubungkan diri kepada sunnah Rasulullah agar hidup dan kehidupan kita masing-masing ditata dan diatur sesuai ketentuan sunnah tersebut untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia hari ini, terlebih lagi kebahagiaan hidup yang akan datang di akhirat. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah yang mulia. Alhamdulillah, perjalanan waktu kita saat ini kita telah berada di bulan Rabiul Awal. Ada kebiasaan di tengah-tengah umat ketika datang bulan Rabiul Awal, ada satu peringatan yang sangat kental, yaitu Maulid Rasul. Yang pasti jemaah rahimakumullah yang mulia, Allah ingatkan dalam surat Yusuf ayat 111, sesungguhnya setiap peringatan-peringatan itu, apapun namanya, apakah peringatan hari besar keagamaan atau hari besar nasional, di sana ada ibrah, di sana ada nilai pendidikan, di sana ada nilai manfaat. Bagi siapa? Liulil albab, bagi mereka-mereka yang mempunyai akal dan akalnya digunakan untuk berpikir. Ternyata jemaah rahimakumullah yang mulia, secara jujur kita katakan, dari sekian banyak peringatan-peringatan dan banyak orang yang memperingatinya, belum tentu semua orang bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Jemaah rahimakumullah yang mulia, sejalan dengan peringatan kelahiran Rasul, di sana sering kita mendengar istilah jahiliyah. Pertanyaannya jemaah rahimakumullah yang mulia, apakah jahiliyah merupakan zaman? Kalau memang zaman artinya sudah lewat. Padahal jemaah rahimakumullah yang mulia, kita ketahui jahiliyah ada dalam bahasa Quran. Sementara kita ketahui juga di sisi lain Quran sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sesungguhnya Ramadan itu turunnya Quran. Apa fungsi Quran? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi Quran adalah sebagai petunjuk dan pembeda. Bagi siapa? Bagi manusia. Kalau begitu jemaah rahimakumullah yang mulia, sepanjang masih ada manusia dan selama masih Quran digunakan, ternyata jahiliyah itu masih ada, Mas.
Dan di sisi lain Quran menjelaskan la raiba fi, sesungguhnya Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Jemaah rahimakumullah yang mulia. Kalau begitu, mari kita lihat lebih jauh. Ternyata yazunnuna billahi ghairal haqqi zonnal jahiliyah. Mereka-mereka yang berpikiran, yang berprasangka tentang Allah yang tidak objektif, ini adalah pemikiran yang jahiliyah. Ketika kita mendengar kata-kata Allah, jemaah rahimakumullah yang mulia, maka yang kita bayangkan adalah aturannya, bukan fisiknya. Ketika kita bayangkan fisiknya, akan timbullah keraguan-keraguan kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lantas kita lihat, apanya yang besar? Padahal di sisi lain, Allah lebih dekat dari urat leher. Kalau kita lihat badan kita dengan urat leher, lebih besar badan kita. Ternyata urat leher lebih kecil. Maka akan semakin kacau pemikiran kita. Oleh karena itu, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan Allah. Wala tafakkaru zatillah. Jangan pikirkan tentang zat Allah. Ketika memikirkan tentang zat Allah, fatah laku. Akan kita temukan keraguan-keraguan dan kerusakan-kerusakan pemikiran kita. Jemaah rahimakumullah yang mulia. Kesimpulannya, siapa yang berpikiran tidak objektif tentang Allah, ternyata itulah pemikiran jahiliyah. Apa buktinya jemaah rahimakumullah yang mulia? Akan kita lihat bukti ini secara khusus. Pertama, akan dimanapun mereka akan melahirkan kerusakan-kerusakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah jelas kerusakan-kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan disebabkan oleh tingkah ulah manusia itu sendiri. Kalau begitu jemaah rahimakumullah yang mulia, menyebab kerusakan-kerusakan adalah bahagian yang salah-salah pemikiran. Kedua, jemaah rahimakumullah yang mulia, dimanapun mereka seperti ini akan melahirkan konsep perpecahan. Padahal Allah telah jelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali aturan Allah. Jangan berpecah belah. Secara jujur jemaah rahimakumullah yang mulia. Bulan yang lalu kita memperingati hari kemerdekaan kita. Ternyata itu perjuangan untuk menegakkan persatuan dan kesatuan dan demi tegaknya negara Republik Indonesia ini. Bagaimana kenyataan kita lihat? Sampai hari ini secara jujur kita lihat masih ada orang-orang yang tidak menginginkan tegaknya persatuan dan kesatuan. Apa buktinya? Masih ada saja konflik-konflik dan lain sebagainya sebagai pengacau-pengacau, provokator dan lain sebagainya. Ini buktinya menyebabkan orang tidak suka persatuan dan kesatuan. Secara lebih jauh jemaah rahimakumullah yang mulia, kenapa orang melakukan kerusakan-kerusakan? Kenapa orang melakukan perpecahan-perpecahan? Karena pertama orientasi kehidupannya adalah orientasi materi. Memang betul jemaah rahimakumullah yang mulia, hidup kita ini perlu materi. Untuk kita beribadah perlu materi. Tapi alangkah anehnya ketika hidup ini seluruhnya diorientasikan untuk mendapatkan materi-materi. Lantas kalau kita tanya, apakah semua kegiatan kehidupan ini harus diukur dengan materi? Jawabannya belum tentu. Lihatlah kedatangan kita hari ini ke tempat ini. Materi apa kira-kira yang kita bawa ketika nanti pulang ke rumah ketemu dengan keluarga? Jawabannya secara materi tidak akan kita dapatkan. Tapi jemaah rahimakumullah yang mulia, artinya masih banyak kegiatan-kegiatan dalam kehidupan ini yang bukan ukurannya ukuran materi. Kita sebagai orang tua mendidikkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, generasi Qurani. Apakah kita pernah berorientasi materi? Jawabannya tidak. Ada mendapatkan orientasi materi ketika kita mendapatkan anak-anak kita, itu adalah bagian dari yang lain. Tapi tujuan utama bagaimana anak-anak kita, generasi kita kenal akan kebenaran dan kemudian dia bermanfaat untuk orang lain. Itu prinsipnya. Setelah bermanfaat untuk orang lain, kenal akan kebenaran, mendapat materi, itu urusan lain. Tetapi jemaah rahimakumullah yang mulia, yang pasti sampai hari ini masih ada orang-orang yang seluruh kehidupannya diorientasikan untuk orientasi materi. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ketika kalbu mereka telah dihiasi dengan nilai-nilai materi, dengan keadaan ini mereka akan menjadi engkar di tengah-tengah kehidupannya. Jemaah rahimakumullah yang mulia. Ketika orientasinya sudah orientasi materi, sudah dapat kita pastikan dia akan menghalalkan segala cara yang kita kenal dengan istilah sistem riba.
Kalau hari ini kita dengar riba seolah-olah dalam sistem ekonomi. Padahal riba adha'afam mudha'afah. Saling lemah melemahkan. Apakah saling lemah melemahkan hanya ada dalam ekonomi? Jawabannya tidak. Apakah lemah dalam lain? Ternyata sistem lemah melemahkan meliputi semua konsep kehidupan. Politik iya, di ekonomi iya, dalam sosial budaya iya. Di sana ada sistem lemah melemahkan. Ketika tujuan orang untuk mencapai orientasi materi dan ada sistem lemah melemahkan lewat posisi apapun, sama ini sistem dilakukan adalah konsep jahiliyah. Jemaah rahimakumullah ya mulia. Ketika konsep ini sudah berjalan, apakah sudah cukup sampai di situ? Jawabannya belum. Ternyata mereka akan mencari kelompok-kelompok yang sepaham dengan mereka dan membentuk suatu kelompok yang pada gilirannya mereka mengatakan kelompok mereka paling hebat. Disinilah kita lihat jemaah rahimakumullah yang mulia, yang muncul kita lihat fanatik terhadap golongan. Betul jemaah rahimakumullah yang mulia, untuk menegakkan kebenaran itu tidak dapat dilakukan oleh sendiri-sendiri. Tapi untuk menegakkan kebenaran itu harus kita semua bersama-sama dengan orang yang berjamaah. Tapi masalahnya jemaah rahimakumullah yang mulia, alangkah anehnya ketika kita sudah berjamaah merasa kelompok kita paling hebat. Ketika merasa kelompok paling hebat, dipastikan ada kelompok-kelompok yang tersinggung yang kita nyatakan tidak ada apa-apanya. Padahal jemaah rahimakumullah yang mulia, ditegaskan, Rasul menegaskan, laisa minna mamata li asobiyah. Bukanlah kelompok kami yang mereka mati-matian untuk kelompoknya. Walaisa minna mangqata li asabiyah, dan bukan kelompok kami, golongan kami, mereka yang berjuang mempertahankan kelompoknya. Hari ini jemaah rahimakumullah yang mulia, masih kita temukan ada kelompok-kelompok yang menganggap mendominasi suatu kelompok dari kelompok yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Keadaan ini ternyata masih kita temukan. Setelah kelompok itu terbentuk jemaah rahimakumullah yang mulia, maka dilahirkanlah suatu sistem pemahaman fanatik buta atau fanatisme atau dogmatis. Apa yang sudah diberikan tidak perlu dirubah. Kita ditanya kebenaran, apa jawabannya? Tidak perlu dirubah. Ini kami dapatkan dari nenek moyang kami. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Diajak, mari kita semua membentuk barisan seperti yang digambarkan Allah dan Rasulnya. Apa jawab mereka yang telah membentuk sistem dogmatis dan fanatik buta? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Sudah cukuplah apa yang kami dapat dari terdahulu kami. Sudah cukuplah kami dapat dari nenek moyang kami. Padahal apa yang didapatkan tidak bisa memberikan kebenaran, apalagi menjadikan petunjuk. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah yang mulia, ternyata hidup dan kehidupan ini adalah untuk saling memahami orang lain. Apa yang kita lihat perbedaan bukan untuk menjadikan kita untuk berpecah belah, tapi bagaimana dengan perbedaan yang kita lihat untuk menjadikan kita lebih meneliti, memahami aturan-aturan dalam kehidupan agama ini. Jemaah rahimakumullah yang mulia, kalau kita tanya, apakah dari semua tanda-tanda tadi, adanya kerusakan-kerusakan, adanya perpecahan-perpecahan, orang yang hidup orientasi materi, menghalalkan segala cara, dan kemudian membentuk kelompok-kelompok, dan kemudian melahirkan fanatisme buta. Apakah hari ini tidak ada? Jawabannya, sampai hari ini masih kita temukan. Kalau begitu, jemaah rahimakumullah yang mulia, ternyata jahiliyah bukan zaman, tapi jahiliyah adalah sistem kehidupan yang bertentangan dengan aturan Allah. Kalau begitu jemaah rahimakumullah yang mulia, pertanyaannya kepada kita, apakah kondisi hari ini kita sudah aman? Sudah bebas dari semua tersebut? Wasakantum fi masakinil ladzina auzalamu anfusahum. Sesungguhnya kalian itu, berarti kita ini masih satu areal dengan mereka-mereka yang menzolimi dirinya sendiri. Jahiliyah sama artinya menzolimi diri sendiri. Mungkin kita berkata, Pak, keluarga kami sudah bagus, keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, alhamdulillah. Tapi lihat secara jujur, bagaimana tetangga-tetangga yang lain? Apakah sudah seperti yang kita pahamkan? Atau juga mengatakan dalam bentuk lain, Pak, negara kami ini sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara kami ini sudah bagus, sejahtera, makmur, sejahtera, saling melindungi segenap penghuninya dan warganya. Bagus kalau begitu. Lihat dengan negara lain. Apakah sudah seperti itu? Ternyata secara jujur jemaah rahimakumullah yang mulia, keluarga kita sudah sakinah mawaddah warahmah,
tapi masih kita temukan ada keluarga-keluarga lain yang masih melanggar aturan-aturan Allah dalam menjalankan kerumah tanggaannya. Atau negara kita sebagai negara yang sudah sejahtera, makmur dan lain sebagainya, tapi secara jujur masih kita temukan ada negara-negara di bagian dunia ini yang menjajah negara-negara lain. Na'udzubillah min dzalik. Kalau begitu jemaah rahimakumullah yang mulia, secara gamblang kita katakan, secara gamblang kita masih seareal dengan mereka-mereka yang menzolimi dirinya sendiri. Apakah menatap kondisi ini jemaah rahimakumullah yang mulia kita harus pesimis? Jawabannya tidak. Kita harus tetap optimis. Optimis itu, marilah kita berbuat, jangan melakukan menurut kehendak hawa nafsu kita, tapi berbuatlah menurut ilmu. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah yang mulia, ketika berbuat dengan ilmu, maka peringatan demi peringatan yang kita lakukan bukan sekedar seremonial belaka, bukan sekedar kebiasaan belaka, bukan membenarkan kebiasaan, tapi bagaimana membiasakan yang benar. Oleh karena itu, dengan peringatan ada atau tidak, kita pahamkan akan memberikan makna kepada kita, memberikan perubahan-perubahan ke depan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Mudah-mudahan jemaah rahimakumullah yang mulia, kita semua terhindar dari kondisi itu, terselamatkan hidup kita hari ini, sampai kita mengakhiri kehidupan ini kelak. Barakallah li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu nasihul amin. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suatu saat jemaah rahimakumullah yang mulia, sahabat mendatangi orang yang terdekat dengan Rasul, menanyakan bagaimana akhlak Rasul. Ya Amiril Mukminin, kaifa khuluquhur Rasulullah? Wahai pemimpin kami yang mukmin, bagaimanakah akhlak Rasul itu? Maka dengan tegas Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Ketahuilah, sesungguhnya akhlak Rasul Muhammad itu adalah Quran yang azim. Kalau begitu jemaah rahimakumullah yang mulia, sebagai diri yang menyatakan sebagai umat Muhammad, maka sikap hidup kita menggambarkan apa yang digambarkan oleh Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Rasul Muhammad itu tidaklah mengatakan sesuatu dengan mengikuti hawa nafsunya, tetapi dia mengatakan adalah dalam rangka melaksanakan wahyu. Sebagai umat Muhammad, marilah ketika kita berpikir tentang sesuatu, bukanlah menurut hawa nafsu kita. Ketika kita melaksanakan sesuatu, bukanlah mengikut hawa nafsu kita. Tapi ketika kita memikirkan sesuatu dan melaksanakan sesuatu, semata-mata dalam rangka melaksanakan wahyu. Mudah-mudahan kondisi ini menembaga kepada kita, dan kondisi inilah menghantarkan kita sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik kepada orang-orang dimanapun kita berada. Contoh teladan tidak perlu dengan instruksi, tapi contoh teladan memulai dari diri kita sendiri. Kalau memang baik kita lakukan yang baik, yang salah kita lakukan, kita hindarkan dari itu. Mudah-mudahan semua itu melembaga kepada kita, dan kita tetap istiqomah di tengah kebertaatan kita dimanapun kita berada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shalaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an qali sahabati Rasulillahi ajma'in wa anit tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi, jadikan hidup dan kehidupan kami sebagai hamba yang senantiasa berkesadaran hidup akan kebenaran ajaran wahyumu dan sunnah rasulmu. Jadikan kami sebagai hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Jadikan sikap tingkah laku hidup kami adalah sikap tingkah laku hidup yang benar, menggambarkan wahyumu dan sunnah rasulmu. Sebagai apapun kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, sebagai wujud kami umat Rasul yang melaksanakan sunnahnya dan aturanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim wa dzkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fa'li yu'tikum. Wala dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.